kita memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan saudara. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Baik anak-anak, gimana kabarnya? Baik, Pak. Di sini siapa yang nggak hadir atau masuk semua? Semua, Pak. Semua ya? Ya, Pak. Kayak Paknya sangat semangat sekali ya dalam ingin belajar pada hari ini. Iya, Pak. Biar lebih semangatnya, kita screening dulu ya. Ya, Sebelum Pak. mulai materi. Dengerin Bapak ya. Ya, Pak. 1, 2, 3. Ramadan telah tiba. 4, 5, 6. Mari kita puasa. Itu aja ya, itu aja. Gak usah yang ribet. Ya, Pak. Ya, ya. Begini lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ramadan telah tiba. 4, 5, 6. Mari kita puasa. Ayo sekali lagi. 1, 2, 3. Ramadan telah tiba. 4, 5, 6. Mari kita puasa. Nah, baik. Kita masuk ke materi ya. Sebelum masuk materi, Bapak mau tanya, pernah dengar nggak sih jati diri lingkungan itu? Belum tahu ya? Ya, udah, Bapak jelasin ya. Jati diri adalah identitas atau ciri khas seseorang yang membedakan dari orang lain. Coba kasih contohnya si Putri Nadia. Gimana maksudnya itu? Kita saling membedakan dengan teman kita. Gimana contohnya? Namanya saya, Pak. Nama saya kan Putri Nadia. Sedangkan teman-teman saya kebetulan beda nama. Jadi beda identitas. Nah, ya baik, tangan buat Putri Nadia. Nah, itu termasuk membedakan dengan orang lain seperti yang dijelaskan oleh Putri Nadia tadi, seperti namanya berbeda atau sifatnya atau kelakuannya. Yang kedua, dibentuk oleh nilai keyakinan dan pengalaman di lingkungan sekitar. Bisa dilihat dari lingkungan sekitar kita. Mungkin dari Rera dengan Putri Nadia awalnya tidak kenal menjadi ini faktor yang mempengaruhi, yang bisa mempengaruhi lingkungan. Yang pertama, keluarga. Ya, persaudaraan, kita sebut. Apa contohnya? Contohnya itu pendidikan, nilai-nilai yang diajarkan. Ya, tangan kebetulan. Nah, itu contohnya seperti pendidikan. Awal kita dari sini yang tidak kenal menjadi kenal, atau dengan nilai-nilai yang sudah diajarkan. Yang kedua, lingkungan sekolah. Ya, saudara Rafli, coba sebutkan contohnya. Saudara Bapak, Contoh lingkungan sekolah. untuk lingkungan sekolah ya, Apa Pak. mengenalinya? Apa? Untuk lingkungan sekolah ya, Pak. Ya. Untuk lingkungan sekolah itu ada banyak pengemudi, Pak. Salah Rafli. Apa? Kalau faktor yang mempengaruhi lingkungan itu, yaitu bisa dari teman kita, teman sebaya kita. Ya, mungkin dia dari pergaulan kita ya udah dari udah benar kan, melihat teman kita ikut pergaulan yang salah menjadi salah, itu bisa mempengaruhi. Nah, yang ketiga, masyarakat. Ya, Marina, apa masyarakat? Contohnya itu, Pak, norma, budaya, dan adat istiadat. Ya, kita bertangan Marina. Nah, sudah disebutin oleh Marina tadi, norma dan budaya. Setiap kita kan mempunyai apa
agama yang berbeda-beda atau masing-masing. Contoh agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha dan Buddha. Nah, itu saling menghargai, saling menghormati. Yang keempat yaitu media dan teknologi. Ya, saudara Rizka sebutkan. Untuk media dan teknologi itu bisa diketahui dari informasi melalui internet, media sosial maupun hiburan. Ya, bisa dengan ya. Nah, itu kita bisa faktor yang mempengaruhi ya bisa dari media maupun teknologi. Kita bisa men-searching yang kita tidak tahu menjadi tahu dengan adanya media dan teknologi tersebut. Nah, ini lingkungan dan pengaruhnya. Nah, ini yang pertama itu lingkungan fisik, rumah, sekolah, tempat bermain dan fasilitas umum. Ini bisa dapat pengaruhnya, ada pengaruhnya. Ya, contoh lingkungan seperti di dalam kelas, ya seperti teman sebaya tadi, atau yang fasilitas dan lainnya. Yang kedua itu lingkungan sosial, ada hubungan dengan keluarga, teman dan masyarakat. Contohnya kita keluar, ya kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Itu disebut lingkungan sosial. Nah, ini peran kita dalam menjaga lingkungan tersebut. Kan tadi kan ada pengaruhnya, ada yang mempengaruhi. Nah, ini ada peran kita dalam menjaga lingkungan tersebut. Yang satu yaitu membuang sampah pada tempatnya. Ayo coba jelasin Bulan, kalau kita buang sampah sembarangan apa penyebabnya? Bisa jadi banjir, Pak, lingkungan tercemar, kotor karena bau dari sampah tersebut. Ya, bisa berbulan. Nah, itu misalnya kita nggak buang sampah pada tempatnya, ya tadi bisa kena banjir, penyakit, dan lain-lain. Ya, itu ada menghemat energi dan air, menghargai keanekaragaman budaya dan sosial. Yang keempat menjadi contoh positif bagi orang lain. Coba sebutin Putri Nadia gimana menjadi contoh bagi orang lain. Misalnya ini ada teman yang kesusahan bisa bantu, Pak. Jadi kalau ada teman yang lain lihat itu bisa meniru perbuatan yang baik atau perbuatan Ya. yang positif. Tepuk tangan buat saudari. Iya. Nah, itu ya jadi contoh positif bagi orang lain. Kita bisa membantu orang yang lagi kesusahan. Kita menjadi contoh. Oh, orang ini bagus sekali. Nah, itu bisa menjadi contoh kita buat menjadi orang lain. Baik, Bapak akan membacakan kesimpulan materi kita ini. Jati diri dipengaruhi oleh berbagai faktor, ya, termasuk lingkungan yang mengenali diri sendiri, membantu dalam mengembang pribadi, lingkungan yang sehat dan positif mendukung pertumbuhan karakter yang baik. Baik, sebelum kita menutup materi kita, di sini Bapak akan memberikan lembar kerja beserta didik. Nah, itu dilihat ya. Dilihat. Jangan dilihat saja, dilihat, dikerjakan juga. Bisa dengan teman, dengan keluarga, atau bisa juga diskusi dengan teman sahabat. Ya, dan sekali ya menurut Bapak ini. Ya, baik. Dikumpulnya kapan, Pak? Dikumpulnya ini minggu depan. Karena waktu kita jangan cukup, kita kumpul minggu depan aja ya. Enggak nih. Ayo. Mantap. Ayo, Bapak. Sebelum Bapak mengakhiri materi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Ya, saudara Rafi. Untuk mengakhiri
baik pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Amin. Amin. Berdoa selesai. Baik, Bapak tutup ya. Ingat ini ya, tugasnya di kumpul dulu. Kerja yang benar-benar dengan temannya atau keluarganya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.